Nah, ini kita ke intinya. Ke intinya adalah teorema multinomial. Nah, kemarin kalau teorema binomial, oke, binomial kita kembali ke binomial Newton. Binomial Newton bunyinya apa? X plus Y pangkat N, ya kan? Dia akan sama dengan sigma kombinasi dari NK gitu ya. Untuk K-nya dari 0 sampai N. Dia untuk X, N min K gitu ya. Pangkatnya ini Y pangkat K. Nah, kita lihat bahwa ini kan multinomial ini kan dia berlaku secara umum ya. R-nya bisa berapa aja kan, yang penting dia harus bilangan asli karena ini ya 1, 2, dan sampai R ya. Nah, boleh nggak R-nya ini 2? Boleh, ini kan 2 misalkan X1, X2. Oke, ini sebelum saya menjelaskan tentang teorema multinomial, kita lihat di teorema binomial dulu ya. Ini X1 ditambah X2 pangkat N gitu ya. Nah, kalau di multinomial, dia penulisannya seperti ini. Ini K1, K2, K1 ditambah K2 sama dengan N. Nah, di sini N, K1, K2 gitu ya. X, K1, pangkat ya di atas. X1, X1 pangkat K1 kali X2 pangkat K2. Nah, Bu, ini beda atau sama saja? Sebenarnya sama saja kan. Ketika saya bilang di sini K1 tambah K2 sama dengan N, berarti apa? Berarti K2 itu atau K1 itu ya, K1 ya. Oke, kita mulai K1 ya. Berarti K1 itu dia sama dengan apa? N min K2 kan? Betul ya. K1 itu N min K2 kan? Berarti kita bisa ganti gitu ya. Kita bisa ganti ini yang di atas ini, kita bisa ganti sama dengan sigma, ini K2-nya kita mulai dari 0 sampai N. Oke, ini N, K N ini. Jangan K1. Kita ubah N min K1, K2 gitu ya. Kita ganti semua yang K1 dengan N min K2. Ini X1, N min K2 kali X2, K2. Udah mirip ya? Udah mirip sama yang di atas ya. Oke, mungkin ada yang bingung tentang lambang ini. Ketika ada lambang ini maksudnya seperti apa? Jadi si K1, K2 sampai KR-nya dia terus jalan sampai menemukan angka maksimalnya gitu. Jadi kayak ketika K1-nya mulai dari 0 dia sampai dengan batas maksimalnya berapa K1-nya gitu ya, seterusnya terus jalan. Nah, ketika kita sudah masukkan si K2 ini jadi ada satu variabel, kita bisa langsung tuliskan K2 sama dengan 0 sampai N. Gitu ya, karena kombinasinya adalah K1 dari 0 sampai N, K2 dari 0 sampai N, dan seterusnya. Ini juga sama, K1 itu dari 0 sampai N. Kenapa? Ketika K1 N misalkan ya, kita bisa asumsikan K2 sampai KR sama dengan 0 semua ya. Ketika K1 nya sama dengan 0 gitu ya, bisa kita asumsikan penjumlahan K2 sampai KR-nya dia sama dengan N gitu. Jadi ini tuh terus berubah nilainya, indeksnya berubah gitu ya. Mulai dari K1, semuanya K1 sampai KR itu rentangnya dari 0 sampai N karena batas atasnya adalah N. Cuman penulisannya untuk sigma yang banyak seperti ini ditulis dengan bentuk seperti ini. Nah, ini sama, enggak? Nah, ini sama kan? Ini udah sama semua kecuali yang ininya nih. Nah, ini juga sama ternyata kalau kita jabarkan N kombinasi N min K1 kali K2 ini sama dengan apa multinomialnya? N faktorial per N min K1 K2 ya, sorry, ini udah K2 ya, sorry penulisannya. K2 faktorial dikali K2 faktorial ini sama dengan apa? Sama dengan kombinasi N K2 ya kan, sama ya sebenarnya. Binomial yang di atas ini dan multinomial yang di sini jika si variabelnya ada dua variabel gitu ya. Jadi kita bisa sebutkan bahwa NK2 di sini dia sama dengan multinomial N min K2, K2. Jadi kalau ada ini, kalau kita punya NK gitu ya, dia akan sama dengan multinomial NK, N min K, atau boleh juga ditulis N min K, K gitu ya, sama aja sih. Dia multinomial, bisa
Kalau ini adalah binomial koefisien, ini multinomial koefisiennya. Hanya perbedaan notasi saja, tapi isinya adalah sama. Oke, sekarang kita kembali ke teorema multinomialnya. Nah, ini teorema multinomial ini dia berkata seperti ini. Ketika kita punya sebuah bilangan R buah bilangan, itu bilangannya bisa kompleks, bisa bilangan real, bisa apa gitu ya. X1 sampai XR, misalkan XI adalah bilangan dan R bilangan asli gitu ya, dan tentu bilangan bulat tak negatif. Lalu selanjutnya adalah KI itu dia dari 0 sampai N, dan KI juga adalah bilangan bulat tak negatif ya, bilangan bulat tak negatif. Nah, dengan syaratnya adalah K1 tambah K2 sampai KR sama dengan N. Nah, katanya multinomial ketika kita punya lebih dari 2 variabel di sini ya. Kita punya X1, X2 sampai XR. Itu jika dipangkatkan N, maka koefisiennya adalah koefisien multinomial ini. Jadi ketika misalkan kita punya X, Y, Z gitu ya, terus kita ingin cari X pangkat 3, Y pangkat 5, misalkan Z pangkat 6. Nah, berarti tinggal N di sini, 5, ya, N 5, tadi saya bilang 5,3,6. Nah, itu adalah sebagai N 5,3,6 itu sebagai apa nih tadi? Itu sebagai koefisien dari dari X pangkat 5, Y pangkat 2, Z pangkat 6 gitu contohnya. Nah, oke, sekarang mungkin nanti kita bisa buktikan teorema multinomial ini di slide selanjutnya, karena slide ini sudah penuh. Nah, ini saya kotakin dulu yang teoremanya, yang tadi kan bukan. Oke, sebentar ya, maaf ya, garis lurus saya estetik sekali. Oke, gitu ya, ini teorema multinomial. Nah, sekarang kita buktikan teorema multinomial ini. Nah, kalau misalkan di pembuktian teorema multinomial kemarin saya menggunakan dua cara pembuktian. Yang pertama adalah dengan menggunakan induksi, yang kedua adalah dengan kombinatorial. Nah, ini juga bisa menggunakan induksi dengan cara yang sama persis seperti kemarin, tapi tidak akan saya jelaskan lebih rinci karena intinya sama. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan induksi di sini, induksi. Lalu nanti hintnya adalah kemarin kita menggunakan identitas Pascal kan, di sini juga nanti kita akan menggunakan induksi dengan N-nya bergerak kan dari 0 sampai dengan untuk N0, N1, lalu N untuk N-nya sama dengan, mungkin di sini jangan K kali, untuk N-nya sama dengan S misalkan, lalu dibuktikan untuk N sama dengan S plus 1. Dengan cara induksi ditambah dengan identitas Pascal untuk multinomial, nanti akan dijelaskan. Tapi intinya sama, cara pengerjaannya sama persis, nanti ada identitas Pascal untuk multinomial. Cuman agak lebih rumit saja di perhitungannya karena variabelnya lebih banyak ya. Identitas Pascal untuk multinomial. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan cara kombinatorial. Kombinatorialnya pun sama persis. Kalau kemarin kita menyusun seperti menyusun huruf kan, menyusun huruf atau menyusun variabel XY, sekarang menyusun variabel X1 sampai XR gitu ya. Ini kombinato gitu ya. Ya, sebentar nulisnya salah. Kombinatorial ini sama seperti kemarin, yaitu menyusun sama seperti tadi malah ya, sama seperti tadi yang bagaimana kita membuktikan bahwa multinomial ini sama dengan n faktorial per k1 faktorial sampai dengan kr faktorial. Menyusun kata ya, sama persis nanti akan saya
akan saya tunjukkan, tapi sebenarnya saya hanya mengkopian dari yang kemarin, terus hanya mengganti sedikit kata-katanya, karena memang sama persis sedikit kata-katanya. Tadinya 2 variabel menjadi R variabel, lalu diganti. Kalau tadinya X pangkat N min R kali Y pangkat R diganti dengan X1 pangkat K1, X2 pangkat K2, dan seterusnya sampai XR pangkat R, karena sama persis. Nah, yang ketiga adalah kita bisa kita bisa menggunakan cara langsung, tapi di sini juga agak lebih panjang. Caranya seperti apa? Karena kita tahunya teorema binomial gitu ya. Karena kita tahunya teorema binomial yang hanya dua variabel, kita juga bisa menggunakan ini, memandang ini sebagai dua variabel. Yang pertama adalah mungkin kita bisa pandang ini sebagai variabel X1 ditambah, nah variabel keduanya itu X2 sampai dengan XR gitu ya. Nah, ini ada dua variabel, ini variabel 1, ini variabel 1, yang ini variabel 2. Nah, nanti akan seperti apa? Berarti kalau kita pakai binomial, berarti apa di sini? Kalau kita punya tadi seperti saya bilang, mungkin jangan pakai K ya, berarti sama dengan S sama dengan 0, atau K1 langsung saja karena banyaknya. Oke, ini K1 sama dengan 0 sampai N gitu ya. Nah, ini apa? Oh, kebalik, sorry. Jangan seperti ini, mending variabelnya X1 sampai bentar. X1 sampai XR-1 ya, satu laginya adalah N, biar nanti kita bisa menyamakannya. Nah, berarti di sini kita punya X1 tambah sampai dengan XR-1, lalu ditambah di sini XR gitu ya. Nah, ini berarti variabelnya X1 sampai XR-1. Sebentar sayang. Iya. Oke, sampai XR sebagai satu variabel, lalu XR sebagai dua variabel. Nah, berarti si banyaknya ini jadi bukan K1, berarti di sini saya coba, sorry ya. Ini sebagai KR di sini. Kita mulai variabelnya KR sama dengan 0. Nah, ini kita mulai dengan NKR. Nah, ini dari sini X1 ditambah seterusnya sampai ditambah XR-1, dia N min KR, X-nya pangkat KR gitu ya. Ini adalah sudah mirip dengan teorema binomial kemarin. Nah, terus sudah itu, setelah ini dijabarkan, nah ini dipandang lagi sebagai dua variabel. Kita pandang lagi sebagai dua variabel, nanti akan jadi seperti ini. Kita punya sigma, ini kita punya sigma KR-1 sama dengan 0 sampai N. Kita juga punya sigma KR sama dengan 0 sampai N. Ini NKR. Sorry, NKR-nya di luar. Bentar. Sebentar, saya hapus dulu. Di sini berarti NKR-nya di luar. NKR, kita punya sigma di sini. Betul ya? Sini sigma KR dulu, ini KR. Sorry, sebentar. Agar nulisnya lebih enak nih. Ini sigma KR sama dengan 0 sampai N. Ini NKR, ini KR-1 sama dengan 0 sampai NKR gitu ya. Gitu ya. Nah, ini berarti adalah N min KR, di sini adalah KR-1, lalu di sini adalah X1 sampai X KR-2 pangkat N min KR-1 gitu. Terus nanti di sini X pangkat X R-1 pangkat KR-1 X pangkat KR gitu ya. Nanti diterusin di titik-titik, terusin sampai dengan X-nya 1. Nanti si sigma ini diuraikan, nanti dapatlah hasil perkalian seperti yang tadi. Nanti dapatlah multinomial. Ini NKR dikali NKR-1, mungkin kebalik, tapi intinya bakal sama dengan seperti ini. Ini juga cukup panjang, tapi lebih kebayang nanti kita keluarkan sigmanya semua, lalu digabungkan lagi menjadi sigma yang baru gitu ya. Ini hint-hintnya bisa dengan 3 pembuktian ini. Kalau ada yang punya ide lagi dengan pembuktian lainnya silahkan. Tapi ini sedikit ide-idenya, mungkin terbayang. Kalau ada yang mau menyelesaikan, silahkan menyelesaikan ini. Silahkan selesaikan, lalu tunjukkan ke saya boleh hasil latihannya. Nanti saya periksa apakah sudah sesuai atau enggak.
gitu ya. Nah, sekarang saya di sini slide selanjutnya adalah untuk menunjukkan bahwa kombinatorial yang kemarin kita ubah dengan banyaknya variabel. Nah, ini teorema multinomial saya buat kecil agar cukup. Nah, ini bukti secara kombinatorialnya, berarti kita punya X1 sampai XR dikalikan sebanyak N kali gitu ya. Nah, ini artinya apa? Nah, perkalian di atas dia akan menghasilkan R pangkat N kombinasi kata, yaitu ini kan seperti ini. Ini ada R, ini ada R, XR pangkat N kombinasi kata dengan panjangnya N seperti tadi kita punya huruf panjangnya N yang ada variabelnya X1 sampai XR. Nah, ini sama untuk menentukan koefisien ini. Berarti sama dengan mencari banyaknya kata yang terdiri dari banyaknya KI untuk variabel ke XI ini banyaknya. Sorry, ini ada tambahan, ini banyaknya atau sebanyak KI untuk variabel XI. Nah, hal ini bisa kita interpretasikan kalau kita punya N posisi, dia akan ditempati oleh X1 sampai XR. Nah, kita bisa menggunakan dengan langkah-langkah kemarin atau langkah-langkah yang tadi, bukan kemarin, yang tadi di awal kita buktikan dengan kalau misalkan multinomial ini sama dengan N faktorial sampai dengan per K1 faktorial sampai dengan KR faktorial. Oke, nah ini akan sama dengan sebanyak ini multinomial cara untuk K1 sampai XR. Oke, nah itu begitu saja, cuma cukup begitu saja. Berarti kita tinggal menjumlahkannya, karena tinggal dijumlahkan karena ini adalah polinom dengan banyaknya variabel banyak gitu. Sebenarnya sama persis, hanya kita ganti kata-katanya saja. Nah, selanjutnya adalah ini tidak akan banyak kita bahas. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang identitas Pascal.